Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ingin mempresentasikan tentang tugas wawancara tentang monitoring dan evaluasi tentang kinerja jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saputra. Saya Arnold Sabilian. Saya Rasai Kaprial. Saya Abdul Karmel Andri. Saya Rian Anggofadilah. Oke, kalau begitu lanjut saja kita ke presentasi berikutnya. Oh ya, bukan dulu. Nah, baca. Oke, selanjutnya kita ke page selanjutnya. Penjelasan kinerja. Evaluasi kinerja jaringan dirancang untuk mendukung layanan utama seperti SIA, LMS, presensi berbasis internet, dan akses wifi dosen atau mahasiswa. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kalender akademik, registrasi KHS-an, daftar ulang, PMB. Manfaat utama dari evaluasi berkala ini mencegah downtime layanan akademik dan administratif perkantoran. Yang kedua adalah melakukan optimasi bandwidth yang terbatas agar dimanfaatkan efektif. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kapasitas server dan jaringan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengalaman dan penggunaan layanan. Baik. Terus ada analisis CPU, RAM, disk, dan bandwidth. Untuk evaluasi disk, fokusnya bukan pada kondisi fisik, melainkan mengecek kapasitas disk yang sudah termanfaatkan oleh aplikasi dan pertumbuhan data. Jika dirasa sudah besar, dilakukan perencanaan upgrade storage. File saver menggunakan Synology. Terus yang kedua, untuk paket loss dan uptime, pemantauan dilakukan dengan membangun dashboard, monitoring menggunakan tools seperti MRTG, Catit, dan Sabik. Pemantauan juga didukung oleh aplikasi firewall, gateway, dan kontrol wifi di seluruh gedung. Gangguan umumnya dikonfirmasi berdasarkan laporan pengguna atau user dan selanjutnya dicek pada dashboard. Bottleneck dan dashboard monitoring. Identifikasi anomali. Dashboard seperti Judge dan MRTG sangat membantu dalam mengidentifikasi anomali, misalnya ketika terjadi kenaikan trafik per gedung yang signifikan di atas rata-rata penggunaan normal, contohnya dari 200 Mbps menjadi 300 sampai 400 Mbps. Rekomendasi peningkatan performance. A. Strategi peningkatan kapasitas. Poltekba merencanakan peningkatan kapasitas dengan strategi keduanya, atau bisa dibilang horizontal dan vertical scaling. B. Kebutuhan mendesak. Struktur network saat ini relatif tua. Pengadaan terakhir tahun 2015. Penerapan skalabilitas. Yang pertama, horizontal scaling atau penambahan unit. Diperlukan peremajaan infrastruktur dan penambahan unit baru, misalnya network dan wifi di gedung-gedung baru seperti gedung workshop terpadu atau IHSCC yang belum memiliki infrastruktur lengkap. Yang kedua, vertical scaling atau peningkatan spesifikasi. Pengadaan unit baru harus mengambil unit yang secara spesifikasi di atas yang sudah dipakai saat ini. Oke, ini ada dokumentasi kami mewawancarai dari Pak Reza, yaitu selaku staf dari UPTSI. Sebelumnya, MRTG adalah multi router traffic grapher, adalah perangkat lunak gratis untuk memantau dan menganalisis beban lalu lintas data pada jaringan yang menampilkan data traffic dalam bentuk grafik visual, HTML, dan GIF atau PNG. Secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan berfungsi untuk membantu administrator jaringan memahami penggunaan bandwidth. Kakti adalah aplikasi open source berbasis web untuk pemantauan kinerja jaringan dan server yang berfungsi mengumpulkan data seperti penggunaan CPU, memori, bandwidth,
dari perangkat jaringan menggunakan teknik polling, menyimpannya di round robin database atau RRD, lalu menyajikannya dalam bentuk grafik yang mudah dipahami oleh administrator jaringan. Oke, untuk Zabbix adalah perangkat lunak monitoring sumber terbuka atau yang bisa dibilang open source, gratis untuk memantau kinerja server, jaringan, aplikasi, dan infrastruktur TI secara komprehensif. Fungsinya mengumpulkan data real time seperti penggunaan CPU, RAM, disk, dan juga bandwidth, dan memberikan visualisasi seperti grafik dan dashboard, serta notifikasi otomatis jika ada masalah, membantu administrator menjaga stabilitas sistem dan mengambil tindakan proaktif. Jadi untuk ini, kalau misalkan ada pertanyaan, jika ini kemitraan ini ada berapa dashboard sih yang dipakai? Di sini ini ada 3 dashboard yang dipakai. Dan untuk Synology yang tadi, ke Synology dulu. Oke, untuk Synology itu, jadi Synology ini bentuknya NAS. Jadi NAS ini adalah penyimpanan untuk server. Apakah penyimpanan server ini bisa dipakai untuk perjalanan biasa? Jadi Synology ini memakai penyimpanan seperti yang namanya itu hard disk, atau bisa dipakai juga dengan SSD. Jadi tentu untuk penyimpanan server ini juga bisa dipakai untuk penyimpanan untuk misalkan PC atau komputer, gitu sih, gitu aja. Jadi untuk kali ini sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Yusril Sasaputra. Jadi saya dari SIKC 1 dengan NIM 01/2025/014. Jadi hari ini saya hanya ingin melanjutkan untuk presentasi kami yang sebelumnya, presentasi yang membahas tentang wawancara dari kemitraan Poltekba dari Pak Reza, yaitu selaku staf UPTSI. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa yang kita mention situ, mungkin seperti server dan NAS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang server dan NAS. Oke, kita lanjut aja ke penjelasan yang akan saya jelaskan. Jadi untuk yang pertama ya, jadi apa sih itu server? Jadi server itu server adalah sebuah komputer atau sistem khusus yang tugasnya utamanya adalah melayani komputer lain yang disebut klien. Jadi server tidak bekerja untuk satu orang saja, tetapi untuk banyak pengguna sekaligus melalui jaringan, baik jaringan lokal maupun internet. Jadi server ini biasanya menyala 24 jam, memiliki performa tinggi dan stabil. Untuk selanjutnya kita akan ke fungsi server. Jadi fungsinya server ini apa sih? Server memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menyimpan dan mengolah data. Yang kedua, menyediakan layanan seperti website, email, dan aplikasi. Yang ketiga, mengatur hak akses pengguna. Dan yang terakhir, yaitu menjaga keamanan data. Jadi dengan server, semua data dan layanan bisa dikelola secara terpusat. Selanjutnya, saya akan bahas cara kerja server ini gimana. Jadi cara kerja server ini sebenarnya sederhana sekali. Ketika pengguna mengirim permintaan, misalnya membuka website, server akan menerima permintaan, memproses data, dan juga mengirimkan hasilnya kembali ke pengguna. Proses ini terjadi sangat cepat dan bisa dilakukan oleh banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Oke, jadi saya akan bahas selanjutnya. Jadi server itu tidak hanya satu jenis, tapi ada 4 jenisnya. Jadi jenis-jenis server ini apa sih? Server memiliki beberapa jenis, tergantung fungsinya juga. Contohnya itu seperti file server. Jadi gunanya file server ini apa? Jadi gunanya file server ini untuk berbagai file. Yang kedua, web server. Jadi gunanya web server ini apa? Web server ini untuk menampilkan website. Jadi selanjutnya database server. Seperti database server ya. Jadi database server ini apa? Yaitu untuk mengelola data. Dan mail server untuk layanan email. Jadi masing-masing server memiliki peran yang berbeda, namun saling terhubung. Yang selanjutnya kita akan pengimplementasian penerapan server dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, server ini ada di sekitar kita. Contohnya saat mengakses media sosial, menggunakan aplikasi perbankan, mengisi data akademik, dan dengan bermain game online. Semua itu berjalan karena adanya server di belakangnya. Jadi kesimpulan dari server ini apa?
Server adalah pembuat layanan dalam sebuah jaringan yang berperan sangat penting dalam dunia digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas NAS yang dimention di presentasi sebelumnya, yang kita jelaskan untuk wawancara dari Pak Reza selaku PTSI. Oke, jadi apa sih itu NAS? NAS adalah perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan dan bisa digunakan oleh banyak pengguna. NAS berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat sehingga data tidak tersebar di berbagai perangkat. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi NAS. NAS memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, menyimpan data secara terpusat. Kedua, berbagi file melalui jaringan. Ketiga, backup data otomatis. Dan keempat, mengamankan data. Jadi dengan NAS, data menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Oke, selanjutnya kita ke cara kerja NAS. Cara kerja NAS cukup sederhana. NAS dihubungkan ke jaringan menggunakan kabel LAN. Data disimpan di dalam hard disk di dalam NAS. Pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer atau perangkat lain selama memiliki izin. Jadi keunggulan NAS. NAS memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya mudah digunakan, bisa diakses banyak pengguna, data lebih aman, mendukung backup dan lain. Karena itu NAS cocok digunakan di kantor, sekolah maupun rumah. Jadi kita selanjutnya akan membahas perbedaan dari NAS dan hard disk. Hard disk biasa yang biasa kita membuat penyimpanannya itu lewat komputer atau lewat laptop, itu biasa hard disk digunakan. Jadi berbeda dengan hard disk, NAS ini bisa terhubung ke jaringan, bisa diakses banyak orang, memiliki sistem manajemen pengguna. Sementara untuk hard disk itu hanya untuk penyimpanan file dan data, dan itu hanya bisa diakses oleh kita. Sementara untuk orang lain itu tidak bisa. Dan hard disk ini biasa untuk berada di penyimpanan laptop atau komputer, sementara NAS ini biasa dipakai untuk penyimpanan data server. Jadi hal ini membuat NAS lebih efektif untuk penyimpanan bersama, karena itu bisa diakses oleh banyak orang, seperti skala kantor. Misalkan untuk mengakses server itu tidak hanya si pengawat server aja, tapi setiap anggota kantor bisa mengakses data tersebut selama dia memiliki izin. Jadi untuk penerapan NAS dalam kehidupan sehari-hari, NAS biasanya digunakan untuk satu, menyimpan data kantor. Kedua, backup dokumen penting. Yang ketiga, media server. Dan yang keempat, arsip dan data sekolah. NAS membantu menjaga data tetap aman dan terorganisir. Jadi kesimpulan dari NAS ini apa sih? NAS adalah solusi penyimpanan data berbasis jaringan yang praktis dan efisien. Jadi itu saja, sekian dari penjelasan saya. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa saya lontarkan ke rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Angga Fadila dari Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas dengan NIM 0120250012. Saya akan menjelaskan materi tentang latensi, jitter, packet loss, dan uptime dalam monitor jaringan kampus. Dalam sebuah jaringan komputer, khususnya pada lingkungan institusi pendidikan seperti Politeknik Negeri Balikpapan, kualitas jaringan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang aktivitas akademik maupun administrasi. Jaringan tidak hanya digunakan untuk akses internet, tetapi juga untuk sistem internal kampus, komunikasi antar gedung, layanan e-learning, sistem akademik, hingga video conference. Oleh karena itu, kualitas jaringan perlu dipantau secara berkelanjutan menggunakan parameter tertentu yang dikenal sebagai Quality of Service atau QoS. 4 parameter utama yang sering digunakan dalam mengukur kualitas jaringan adalah latensi, jitter, packet loss, dan uptime. Keempat parameter ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi jaringan. Pertama, latensi merupakan waktu tunda yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk berpindah dari perangkat pengirim menuju perangkat penerima. Latensi biasanya diukur dalam satuan milidetik. Semakin kecil nilai latensi, maka semakin cepat respon jaringan tersebut. Dalam lingkungan kampus, latensi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna. Misalnya saat mengakses website kampus membuka
sistem informasi akademik, atau mengunduh materi perkuliahan. Pada jaringan antar gedung, latensi dapat meningkat karena beberapa faktor seperti jarak antar gedung, kualitas kabel fiber optik, jumlah hop atau perangkat jaringan yang dilewati, serta beban trafik jaringan. Jika latensi terlalu tinggi, pengguna akan merasakan koneksi yang sangat lambat. Meskipun bandwidth internet tergolong besar. Kedua, jitter adalah variasi atau perubahan nilai latensi dari waktu ke waktu. Artinya meskipun rata-rata latensi tergolong rendah, tetapi jika nilai tidak stabil, maka jaringan tetap dianggap bermasalah. Jitter sangat berpengaruh pada layanan yang bersifat real-time seperti video conference, panggilan suara berbasis internet, dan pembelajaran daring. Sebagai contoh, jika jitter tinggi, maka suara dalam video call dapat terdengar terputus-putus, gambar menjadi tidak sinkron, atau terjadi delay yang tidak konsisten. Oleh karena itu, jitter menjadi salah satu parameter penting yang harus diperhatikan dalam jaringan kampus, terutama karena banyak aktivitas akademik saat ini bergantung pada komunikasi daring. Ketiga, packet loss adalah kondisi ketika sebagian paket data yang dikirimkan tidak sampai ke tujuan. Packet loss dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kemacetan jaringan, gangguan pada perangkat jaringan, kesalahan konfigurasi, atau kualitas media transmisi yang buruk. Packet loss biasanya dinyatakan dalam persentase. Dampak packet loss cukup signifikan. Ketika paket data hilang, sistem akan melakukan pengiriman ulang data tersebut. Hal ini menyebabkan koneksi menjadi lambat, tidak stabil, dan terasa patah-patah pada layanan seperti streaming video atau video conference. Packet loss yang tidak dapat menyebabkan gambaran berhenti, suara terputus, bahkan koneksi terputus sama sekali. Oleh karena itu, packet loss menjadi indikator penting dalam menjaga kualitas jaringan internet maupun jaringan internal kampus. Keempat, uptime merupakan indikator ketersediaan jaringan. Uptime menunjukkan seberapa lama jaringan berada dalam kondisi aktif dan dapat digunakan oleh pengguna. Uptime biasanya dinyatakan dalam persentase, misalnya 99% atau 99,9%. Semakin tinggi nilai uptime, maka semakin stabil dan andal jaringan tersebut. Uptime yang rendah menandakan sering terjadinya gangguan atau downtime baik pada jaringan internet utama maupun jaringan internal antar gedung. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas kampus karena dapat menghentikan layanan akademik dan administrasi secara tiba-tiba. Untuk memantau latensi, jaringan jitter, loss, dan uptime, Politeknik Negeri Balikpapan telah membangun sistem monitoring jaringan berbasis dashboard. Monitoring ini dilakukan untuk menggunakan beberapa tools jaringan seperti MRTG, CACTI, dan Zabbix. Tools tersebut digunakan untuk memantau trafik jaringan, performa perangkat, serta kondisi koneksi antar gedung secara real-time maupun historis. Selain itu, Politeknik juga memiliki gateway firewall dan border gateway yang dilengkapi dengan sistem monitoring tersendiri. Terdapat pula dashboard khusus untuk memantau kontrol Wi-Fi di seluruh gedung sehingga tim jaringan dapat mengetahui kondisi akses point, jumlah pengguna, serta kualitas koneksi Wi-Fi di setiap area kampus. Melalui daftar monitoring ini, tim pengelola jaringan dapat melihat grafik trafik, status perangkat, serta mendeteksi adanya gangguan seperti meningkatnya packet loss, melakukan pemantauan secara manual setiap menit atau setiap jam, dan terus-menerus melihat grafik atau melakukan ping. Pemantau jaringan lebih bersifat reaktif dan berbasis laporan pengguna, artinya ketika mahasiswa, dosen, atau karyawan melaporkan adanya gangguan jaringan, tim jaringan segera melakukan pengecekan melalui dashboard monitoring. Jika pada dashboard ditemukan adanya anomali dan gangguan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan terjadi pada jaringan utama atau interkoneksi antar gedung. Sebaliknya, jika kondisi dashboard menunjukkan jaringan dalam keadaan normal, maka gangguan yang dialami pengguna kemungkinan besar berasal dari sisi perangkat pengguna itu sendiri, seperti laptop, ponsel, atau konfigurasi jaringan lokal. Dengan
pendekatan ini, proses penanganan gangguan dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Sekian dari penjelasan tentang materi latensi, jitter, packet loss, dan uptime dalam monitoring jaringan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gabriel dengan NIM 0120250111 dari 1 SI1. Saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bottleneck, dashboard, dan monitoring. Dashboard monitoring. Jadi pertanyaan kita tentang bottleneck dan dashboard monitoring itu bagaimana dashboard monitoring tersebut membantu tim TI dalam mengidentifikasi anomali dan potensi masalah sebelum menjadi bottleneck besar. Nah, jadi yang dijelaskan Pak Reza selaku narasumber, yaitu dia itu udah nge-state di slide sebelumnya yang di pertanyaan kedua mengenai masalah itu. Jadi kita memanfaatkan dashboard yang ada seperti mungkin ChatD, MRTG. Jadi dengannya ada dashboard itu tersebut, kita itu bisa pihak TI itu bisa melihat trafik per gedung, misalnya gedung elektro, gedung terpadu, terus gedung sipil, dan yang lain-lain lah. Jadi misalnya ada anomali jaringan gitu, misalnya kan kita ambil dari gedung elektro itu rata-rata sekitar penggunaan bandwidthnya itu 200 Mbps. Nah, terus kemudian di grafik ada anomali tinggi sekali sampai 300 sampai 400 Mbps. Nah, jadi dengan adanya CACTI, MRTG itu bisa melihat dan mendeteksi melalui dashboard tersebut. Nah, terus apa sih itu CACTI dan MRTG? Jadi CACTI dan MRTG itu semacam perangkat lunak open source berbasis web yang berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja jaringan dan server dengan menjadikan data dalam bentuk grafik yang mudah dipahami, memanfaatkan RRD tool dan penyimpanan dan visualisasi data historis seperti penggunaan CPU, memori, dan bandwidth. Nah, tentu ada juga fungsi utamanya CACTI, itu pemantauan jaringan dari mengumpulkan data dari perangkat jaringan menggunakan SNMP, Simple Network Management Protocol. Jadi dengan adanya CACTI seperti MRTG itu bisa membantu para tim TI untuk memonitoring jaringan yang ada di Poltekba. Tentunya adanya CACTI dan MRTG ini bisa membuat tim TI itu bisa mendashboard monitoring gedung-gedung yang ada di Poltekba, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnold Sobrilian dari kelas 1 SI1 dengan NIM 0120250113. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai rekomendasi
peningkatan performance untuk infrastruktur teknologi informasi di Poltekba. Langkah ini diambil berdasarkan analisis kondisi saat ini, di mana infrastruktur jaringan di Poltekba tergolong relatif tua. Tercatat bahwa pengadaan perangkat terakhir dilakukan pada tahun 2015. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dalam satu dekade terakhir, peremajaan perangkat menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak demi menjamin kelancaran layanan digital di lingkungan kampus. Strategi kapasitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Poltekba telah merencanakan strategi peningkatan kapasitas yang komprehensif. Poltekba tidak hanya berfokus pada satu metode, melainkan menggabungkan dua strategi sekaligus, yaitu horizontal dan vertical scaling. Langkah strategi ini diambil untuk memastikan bahwa infrastruktur tidak hanya mampu menangani beban kerja saat ini, tetapi juga bisa untuk mengembangkan di masa depan. Fokus utama Poltekba adalah mengatasi kendala usia perangkat agar stabilitas koneksi dan keamanan data tetap terjaga dengan standar yang optimal. Detail penerapan. Secara teknis, penerapan skala ini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, horizontal scaling atau penambahan unit. Poltekba akan melakukan penambahan unit baru untuk memperluas cakupan jaringan. Hal ini mencakup peremajaan infrastruktur network dan Wi-Fi, terutama pada area-area yang menjadi prioritas pengembangan seperti gedung, workshop terpadu, atau IHSCC. Mengingat gedung-gedung baru tersebut belum memiliki infrastruktur yang lengkap. Penambahan unit ini akan menjamin ketersediaan akses internet yang merata di seluruh area kampus. Kedua, vertical scaling atau peningkatan spesifikasi. Selain menambah jumlah unit, Poltekba juga menerapkan standar baru dalam pengadaan. Setiap perangkat baru yang diadakan harus memiliki spesifikasi teknis yang lebih tinggi dibandingkan perangkat yang digunakan saat ini. Dengan demikian, Poltekba tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga meningkatkan kekuatan proses dan kecepatan distribusi data secara signifikan. Sebagai kesimpulan, melalui komunikasi strategis kali ini, Poltekba berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang modern dan tangguh. Transformasi infrastruktur ini diharapkan untuk menghilangkan hambatan teknis dan mendukung produktivitas seluruh sivitas akademik Poltekba secara maksimal. Dengan demikian penjelasan ini, terima kasih banyak.